Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya bagi kita hingga pagi hari ini. Dan mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini, yang sudah memelihara kami dalam sepanjang malam yang lalu. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dalam kerinduan dan harapan kami untuk membangun hidup persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan di hari yang telah Engkau kuduskan. Firman-Mu akan kami dengarkan untuk menjadi penuntun bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memahaminya. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 29 ayat 17 sampai 24. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Amin firman Tuhan. Dia yang memulihkan, demikianlah tema kita pada hari ini. Nah, pernahkah saudara menghadapi pergumulan hidup? Bagaimana rasanya saat kita menghadapi pergumulan hidup dan kita mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu? Ya, semua manusia pastilah pernah menghadapi pergumulan. Dalam setiap pergumulan, kita selalu berharap ada jalan keluar. Dan saat keluar dari pergumulan, pastilah ada rasa syukur yang terungkapkan. Nah, bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya sebagai umat pilihan, pemberontakan kepada Allah menjadi bagian kehidupan nyata mereka, bahwa mereka lebih banyak memberontak daripada hidup setia kepada Tuhan, dan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, mereka dihukum dan dibuang ke Babel. Di pembuangan mereka mengalami keterpurukan yang sangat dahsyat. Dalam kondisi inilah Nabi Yesaya menubuatkan janji pemulihan. Libanon akan jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan jadi hutan. Orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat, dan orang miskin akan bersuka cita, dan orang sengsara akan bersorak-sorak. Jika Tuhan melakukan karya agungnya bagi umat yang dalam keterpurukan, maka akan terjadi pemulihan. Dan bukan saja pemulihan bagi manusia, tapi juga bagi alam semesta yang akan memberi makna hidup bagi manusia. Pergumulan dan tantangan hidup boleh saja terjadi dalam kehidupan, tetapi sesungguhnya hal itu adalah dinamika hidup. Namun, dalam iman, kita yakin bahwa Allah Sang Pengendali hidup tetap akan setia bagi umatnya. Dalam kesetiaannya memanggil kita dengan suaranya yang lembut berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh indah firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, untuk terus mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam pergumulan kami. Karena itu patutlah kemudian juga seluruh hidup kami menjadi hidup yang menyembah dengan setia hanya kepada Engkau ya Allah. Kuatkan kami, tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, agar benar komitmen untuk hidup setia akan terus mewujud nyata dalam kehidupan kami. Kami akan membangun hidup persekutuan kami hari ini, di hari yang telah Engkau kuduskan. Tolonglah ya Allah, agar benar hati yang datang menyembah kepadamu adalah hati yang datang dengan penuh sukacita dan rasa syukur, meskipun kami sedang dalam pergumulan kehidupan. Kami bersyukur juga untuk anak-anak katekisasi tahun 2022 yang saat ini sedang melaksanakan retret katekisasi, dan sambil mereka mempersiapkan diri mereka untuk pada hari Minggu yang akan datang menyatakan komitmen iman mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, anak-anak kami yang sedang melaksanakan retret boleh tetap dalam kondisi yang sehat, mereka melewati proses ini dengan baik, semua karena kemurahan Allah. Kami berdoa dan menyerahkan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit. Kami mohon Engkau pulihkan dengan kasih setia-Mu ya Allah. Yang sedang bergumul dalam duka cita, Engkau beri penghiburan yang sejati. Yang bersyukur atas pertambahan usia, bersyukur untuk setiap pencapaian dalam jenjang karir mereka, yang bersyukur dalam pencapaian pendidikan, bahkan dalam hidup rumah tangga. Kami mohon Tuhan Engkau sambut dan sempurnakan syukur mereka. Biarlah kehidupan yang akan dijalani benar-benar kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan komitmen untuk terus memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan kami mengerjakan pelayanan-pelayanan, kiranya semua itu kami akan kerjakan dalam kesetiaan. Ini kami datang berserah kepadamu ya Allah. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan yang kiranya akan senantiasa menjadi kekuatan-Mu di dalam sepanjang kehidupan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itulah yang akan kita nyatakan dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.